jadi sangat jelas sekarang ke yang kemarin yang pas konseling kelompok. Berarti hubungan sama mereka mah ya udahlah, sama-sama aja apa penerimaan terhadap kelakuan orang-orang kecamuan di lapangan. Berarti resiliensinya udah bagus, pertahanan dirinya ya udahlah, yang penting mas sekarang mah camoy ke depannya harus lebih fokus belajar aja gitu. Tujuan di sini tuh ngapain terkait perilaku orang lain mah bapak kan cenah tabur tuai mah ayah cenah. Sebelumnya ibu izin buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan memasuki sesi konseling sama ibu ya, konseling individu, di mana selama beberapa menit ke depan ibu bakal lebih bertanya lebih dalam lagi sama camoy terkait kondisi camoy kemarin yang ingin diceritain. Nah, nanti kan dalam konseling juga ada asas-asas yang kayak asas kerahasiaan, pastinya hanya ibu dan camoy yang tahu, terkecuali emang camoy boleh lupa deh kalau Ismi tahu gitu. Nanti takut ada keterkaitan ceritanya bisa ibu bahas. Terus ada asas keterbukaan, nah dimana camoy harus terbuka sama ibu biar ibu bisa tahu nih masalah spesifiknya gimana. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Ibu mah apresiasi banget karena emang kalian teh secara sukarela mau gitu konseling sama ibu buat sharing-sharing terkait permasalahan yang dirasain selama ini. Jadi pokoknya mah jangan takut jangan kaku, apapun yang ingin sama ceritain hari ini ceritain aja terkait sama selama beberapa tahun ke belakang atau kejadian-kejadian yang pernah sama alami. Sebelumnya kamu itu nggak konseling sama aku? Berarti kamu mah belum tahu dong konseling teh apa? Sok sariun aja KBKT kelas 10 mana? nggak ada pasti sih, emang camoy mah dekat sama guru BK. Takutnya kan emang stigma BK kan tentang sok razia, sok sida kali itu sok sunyusunan, padahal lebih ke ranah buat tempat sharing gitu. BK mah yang bagian sidak mah kesiswaan. Cuma kan kesiswaan suka ngajak BK juga gitu buat konfirmasi terkait siswa-siswa yang emang gak taat aturan. Konseling tahu nggak definisi konseling? Nggak, berarti ada belum pernah juga. Konseling itu suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK dan ibu sendiri kepada klien-klien yang camoy atau siswa-siswa lain yang emang secara sukarela berkenan menceritakan keluh kesah yang dialami selama semasa hidupnya, entah itu terkait trauma, entah itu terkait fobia atau hal-hal yang emang menyulitkan hidup dia gitu, selama beberapa waktu tertentu. Karena kan ada orang yang emang tipenya kepikiran terus jadi malah susah tidur lah, atau susah makan lah, atau bikin gangguan hal-hal yang gak enak. Itu harus diwajibkan kalau emang orang yang merasa udah kayak gitu tuh emang harusnya berkonseling gitu, berkonsultasi. Setidaknya kita kan emang butuh teman cerita, meluapkan suatu emosi. Jadi ibu di sini bukan menggurui, tapi lebih tepatnya kita sama-sama sharing. Ibu belajar masalah camoy bisa belajar sisi positif yang ibu sampaikan. Ada yang belum ada yang mau ditanyain nggak sebelum tapi tujuan camoy untuk konseling sama ibu apa sih? Pengen apa? Ingin cerita, terus ingin dapat hal-hal aja. Pengen lebih tenang juga apa? Kalau perasaan camoy sekarang sedang kayak gimana? Galau, sedih, nggak, ceria atau biasa aja? Dominannya ke bawah. Terus sedih. Sedihnya kenapa gitu kalau boleh tahu? Cerita aja. Yang waktu itu yang katanya mau cerita
cerita tentang keluarga berarti atau tentang apa? Enggak sih. Aku Tentang orang tua. enggak. Jadi Kenapa? gimana ya? Kan di asrama teh sama teh santri lanjutannya teh di komong teh cuma sama doang. Terus teh pas awalan kesini kan komong sama teh santri lama semua. Terus santri lamanya tuh SLTA semua, belum ada SLTP, belum ada santri baru. Terus teh cuma datang ke sini buat evaluasi pesantren. Cuma di komong cuma biasa. Terus tuh cuma itu apa namanya, sekobong sama seseorang. Seseorang itu emang udah kecap jelek sama orang-orang. Karena gimana ya, kasus persimpangan. Tapi dah enggak, cuman gimana sih tanggapan orang lain Ke dia tuh ini gitu. kayak gitu. Terus sama juga pas pertama lihat tuh ternyata sama suka ngomong sama nih orang, sama juga kaget kan. Takutnya emang benar gitu. Tapi sama kan orangnya penasaran kan, sama dia mikir kan gak boleh mandang dari satu sisi doang. Jadi sama kayak coba sama-sama dideketin, cuma biasa cuma dekat. Terus tuh pas kesini lagi pas kelas 10 sama itu cuma jadi sering cerita kan, jadi dekat, sering cerita. Terus kan emang sama orangnya physical touch banget. Dan dari situ ya gitu ya hal yang menurut kami sih biasa sama lakuin sama teman-teman kami juga. Cuman emang cuma Ngelakuin juga sama ngelakuin juga sama itu. Sedangkan kan orang-orang kan anggapnya ya yang kemarin kan dia itu udah jelek. Jadi orang tuh takut gitu cuma itu sampai gitu. Padahal kan enggak gitu. Cuma pernah waktu itu bulan apa ya, bulan Agustus, cuma tuh diomongin sama guru, diomongin cuma nangis ngomong sama yang itu, cuma cerita ada cuma diomongin gini dia akhirnya cerita cina cuma nggak tahu cina ya ada abi tete gitu cina betul gitu sih cina ada di normal ini cina abi ngerti normal kayak ada cuma dia kerasa gitu, yang normal sama yang beda juga kerasa sama itu. Terus dia cina ada abi tete masih normal, cina masih suka sama cowok cina cuman emang pas kasus kemarin emang kan dia bareng-barengan terus sama angkatan sama juga kelas 9. Dia tuh sering si angkatan sama ini yang rame sama dia gitu. Dia teh orangnya teh gimana ya? Emang susah bersosialisasi, terus kemana-mana tuh selalu sama teteh komentar. Jadi kelihatannya berdua mulu. Jadi bikin orang-orang berasumsi kayak gitu. Terus tuh ya jadi kan angkatan ceweknya di luar, dia masih di sini, jadi ya nggak enak gitu. Terus sekarang ngomong sama camu ya kan, dekat sama camu, jadi baik camu juga, camu Diomongin berarti. camu cerita, camu sering nangis sama cerita gimana makanya dia juga masih gimana lagi cina maaf cina jadi kia cina gara-gara kata cina abi camu jujur aja camu mungkin mah bela sabit teh dan emang camu ini kan pengen deket sih camu kan masih abit teh batur mah tengah hati cina abit teh pas awalan camu ngomongnya kayak gitu. Pas nggak lama ternyata jadi banyak yang tahu yang kayak gitu. Jadi camu juga sering kalau ketemu sama teteh ngomong camu yang kemarin camu gak nyangka camu kayak bingung teh si camu emang camu kira kayak camu karena camu nakal sama teman-teman camu ternyata pas camu
tanya-tanya ke teteh hubung sama yang emang dekat sih sama itu nah sih cuma begitu wae cina cina itu diomongin sampai ke asrama sana cuma kaget. Terus deh Kok bisa sih sampai ke sama orang lain? cuma juga nggak tahu kan emang Dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut kan emang pas kemarin juga teteh hubung sama emang rame. Terus tuh macam itu apa namanya pokoknya pas baru-baru macam itu dipanggil ke ini ke keamanan diinterogasi ya sampai jujur enggak ada masih wajar. Terus teh cuman emang karena pernah waktu itu juga sebelumnya dipanggil kalau cuma ditanya emang masih wajar kayak punya pacar nggak gitu cuma jujur kan sama emang gak punya pacar baru putus. Terus kamu juga belum suka lagi sama siapa-siapa. Pas teteh hubung sama dipanggil teteh hubung sama kasih taunya teh cina sih ngomongnya teh cina kade cina udah deketin cina akan cina teh segan binakan hobong minta asrama cina marana gitu wae cina teteh hubung cina tuh ngomong gitu pas cuma denger cuma teh kayak merasa sampai segitunya ya lah sih cuma dia masih berusaha ngelakuin diri. Pas kemarin dipanggil sama ketua keamanan diinterogasinya langsung berdua ditanya gitu cina kan emang karena kan waktu itu sering ngobrol kan emang gak betah juga sering sharing gimana sih di Kobong sama kasus itu dia tuh ngomong cina kata akang teh cina nyari tante cina tada ka Kobong cina kan emang kita kan emang kalau misalkan ngobrol emang sering nyeritain Kobong kalau kesah di Kobong gimana mau nyeritain ke Kobong cina Kobongnya juga gitu cina macam iya gue. Terus pas kemarin dipanggil sama keamanan kita tuh ngomong weh terus dia kata keamanan teh cina kasusnya udah rame cina buat jaga-jaga cina dengan Kobong kalau enggak sama cina ya nggak enak lah juga. Jadi sakit hati ke kamu berarti malah dipitnah kayak gitu. Terus kan keamanannya emang kan jadi karena dipanggil pertama itu jadi kita emang batasi ya. Tapi kan Camu kan kalau kita kan suka pengen cerita Camu suka bilang Camu suka lewat suka nulis di bukunya si Camu teh Camu pengen cerita nanti si Camu teh malamnya teh ngobrol itu biasa. Terus teh emang pas kata keamanan teh cenah duaan wae cenah gitu wae kita teh ngomong wae terus teh cenahnya tapi sayang biasa cenahnya pada marah teh cenah ngomong wae cenah buat ngebatasin cenah ngomong orang cenah buka pintu cenah kaget sebagai pulang dipanggil cenah cenah lagi. Terus teh kaget nggak lama dari situ tuh betul kamu cuma ngomong cenah minta maaf jadi bisa jadi ketua keamanan tahu cenah abi yang masih tahu cenah ya kata cenah teh nggak apa-apa teh sih sama teh cenah da abi ge cenah mau bilang sama ketua keamanan emang kasus silaturahmi mana cenah kan yang cenah rame cenah sampai kedengeran ke asrama Itu tapi cuma tahu malam emang ada penyebar pertama yang nyangka kalian saling suka gitu. kayaknya dari lingkungan Kobong sih. Nah itu tapi kamu pernah kayak nanya nggak ke teman sekobong kalian bisa nggak kapan deh bisa beranggapan kayak gitu kak ada nanya nggak atau berdiskusi gitu tentang permasalahan yang ada di pesantren itu misalnya mau lagi ramai kan pernah didiskusiin sekobong. Kalau sampai Kobong enggak, tapi kayak kelas 12 sama Camoy itu juga yang diomongin itu selalu Camoy lagi. Jadi emang enggak ke teteh Kobong Camoy, jadi kelas 12 Camoy itu suka dikasih tahu Cina
kok yang nggak salah tapi nggak seringnya ya. ya cina capek cina orang di cina cina orang-orang tahu nanya emang itu benar cina kita kan nggak tahu cina ini cica makan atau nggak nanya cica makan mana kia cica nah cina ningali cina beberapa rumah itu udah cina jabat emang kita mau misalkan nolak orang-orang nggak gitu tapi kan orang-orang udah menjudge dianya jelek karena kasus dia yang kemarin ya sama teh ya itu cica makan nggak apa-apa ya cica makan teh dari beres pemanggilan sama ketua keamanan teh sama teh di situ tuh teh ngomong sama tuh pulang istirahat mungkin kan Cama juga pengen pulang tapi kan bingung Cama juga ngeritanya Cama tadi gue di sini yang masalah lama teh ngomong cuma nggak ada Cama kayak nggak ada teman emang banyak tapi kerasa beda ke kitanya Cama juga nggak enak Cama lebih sering sendiri terus Cama juga nggak tahu kenapa sekarang Cama jadi susah tidur suka kebangun malam terus Cama nggak bisa tidur kalau nggak nangis dulu Tapi sok kepikiran itu sama kasus yang kamu kamu tutur kayak gitu. Tapi kamu sendiri sok ngerasa itu nggak apa namanya sama si orang itu teh yang sangkut pautin suka apa yang bareng-bareng sama kamu kan otomatis kalian tuh nyamannya sefrekuensi tapi kan orang mah stigmanya mikirnya kalian tuh suka sama suka dalam hal arti keluar batas tapi kan yang kalian lakuin sebenarnya cuma sekedar sharing biasa perasaan nyaman yang kamu rasain nyaman itu nyaman seperti apa ketika bareng-bareng sama si diri takutnya emang muncul perasaan atau enggak atau cuma biasa aja nyamannya gimana ya Cama juga bingung nggak tahu pokoknya Cama lebih nyaman kalau di kobong nyeritanya ke dia tapi kalau kayak Cama lagi sama teman-teman Cama juga suka nyerita ke teman-teman cuman kalau di kobong kan emang Cama juga orangnya nggak banyak omong kalau di kobong soalnya kayak nggak semua orang mau dengar kan jadi Cama juga milih-milih dari kobong kemarin juga emang Cama kalau cerita sehari-hari emang cuman ke satu orang dan kemarin tuh Cama ceritanya kalau Cama sendiri ngerasanya ke dia itu pas ada apa namanya tuh kasus yang ramai itu jadi ngejauh nggak apa biasa tetap lebih ngejar tapi ada ngerasa bersalah juga nggak karena emang sama si dia apa dianya yang merasa bersalah ke sama kayaknya sama-sama merasa bersalah terus yang katanya kan kamu teh lebih ke physical touch nah padahal kan kalau cewek sama cewek mah physical touch kalau gini-gini doang mah kan gak ada anggapan gimana emang orang lain sampai apa namanya tuh ngeberitain kayak gitu emang kalian physical touch-nya kayak gimana kan tidurnya waktu itu tuh samping-sampingan dia tuh tidurnya teh meluk Cama kayak Cama kan emang biasa sama Cama juga diladenin biasa kayak gitu terus tuh ketua pembangunan Cama tuh bilang Cama tidurnya per lemari jadi Cama tidurnya per lemari tapi emang kan Cama kan suka bilang biar dipanggil itu kan jadi ngejarak Cama teh mau Cama pengen cerita asik Cama teh tadi Cama gimana di sekolah emang waktu itu beres dipanggil sama emang Cama itu langsung ada masalah lagi Cama nyerita Cama ngobrol emang semuanya tuh sampai nangis terus semuanya dipeluk ketemuan tapi orang-orang negatifnya malah ke situ iya sih aku nggak tahu awalnya kenapa tapi kalian khas ke bulan-bulannya selama Cama kejadian itu udah lama atau baru-baru di stigma itu ya sampai yang kata sama itu kepikiran pengen pindah itu gara-gara ini berarti orang tua itu
atau tahu waktu awal ini, waktu awal yang Camai diomongin sama Kobo Camai berita, ibu Camai juga kaget cina kok bisa cina dapat berita-berita yang kayak gitu. Cuma juga nggak tahu cina emang mungkin karena kemarin ketika Kobo Camai udah punya stigma yang kayak gitu dari orang, jadi sekarang ke Camai juga cina kata ibu Camai ya cina ke papa cina bagian dulu cina Camai kira oh nggak bakalan sampai segininya, ternyata pas kesini ya Camai berarti rencananya Camai cuma sampai kelas umur aja dong. Camai juga belum tahu. Mau tapi orang tua udah setuju kalau misalnya Camai mau pindah ke Atau Camai bilang mau kata ibu Camai cina ya cina nanti cina ngobrolnya di rumah aja. itu Camai ngerasanya lebih sakit hati juga ya sama pemberitaan gitu. Camai pernah nyari tahu nggak sih emang siapa gitu orang yang kira-kira pertama nyebar isu atau kepikiran ke siapa gitu? Ada kepikiran cuman nggak tahu bukan itu. Tapi respon Camai ketika orang-orang nanya tentang hubungan kalian apa sih gitu kan, sok ada yang penasaran ke dekat wae Camai sok ngejawab apa? Biasa Camai emang lagi ngejelasin gitu kan biasa aja cuma kayak emang kayak ada kata kolongan emang lebih dekatnya ke teteh kolongan itu Camai Camai orangnya gampang nyerita aja gitu enggak soalnya Tapi perasaan Camai sekarang gara-gara kejadian itu lebih kayak nggak enak atau sakit hati ke siapa pihak ketua atau pengurus apa ketua keamanan atau pengurus yang cewek itu yang ke ketua Kobo Camai jadi nggak enak jadi yang lain tuh sering ditanya emang itu benar emang itu benar ya pastilah risih ditanya terus yang kayak gitu yang kita juga nggak tahu jawabannya kan suka kesal kalau ditanya kayak gitu terus sama juga jadi nggak enak ketika Camai gitu nah, jadi ya jadi dapat cibiran lagi tapi ya nggak sepenuhnya sama juga tapi ya tetap Camai juga jadi nggak berarti Camai lebih ke ngerasa apa namanya tuh disebut sakit hati ke teteh kobong enggak terlalu sebenarnya tapi lebih tepatnya merasa apa kecewa aja sama yang emang kenapa sih nggak sepercaya itu gitu sama Camai sampai emang dibejakeun kasih pihak ketua sampai ada apa teguran kamu harus pindah asrama kamu atau sini orang itu ya cuma antara berarti pas dibahas sama ketua apakah nangis itu kan nangis enggak Camai sendiri pernah cerita nggak misalnya ini selain dia berarti tapi orang-orang kebun nih tahunya kayak gitu aja nggak cerita bahwa Camai itu merasa Cuma udah ngejelasin ke ketua Kobo Camai yang kayak gitu sekalian cuma minta maaf takutnya risih sama omongan orang-orang cuma minta maaf Cina ketua Kobo Camai kan emang sebelumnya pernah sekobo jadi karena Cina tapi Cina gimana Cina ada asumsi orang beda-beda Cina dia ngerti dengan minta maaf Cina takutnya kan jadi terpengaruh sama pikiran sama orang-orang jadi ngejudge Camai kayak gitu. Tapi emang kalau menurut ibu ya sebagai sosok yang emang dipatuhi kan pengurus mah ya ketua atau pengurus yang dipatuhi ketika emang ada isu yang disampaikan ke pihak beliau tuh dia juga menelaah dulu gitu ibaratnya mengobservasi hal-hal yang terjadi kalau emang meskipun isu berita itu nyebar
se-booming itu gitu di pesantren Camoy, di Pondok Camoy. Tapi kan kalau emang dia sendiri nggak lihat atau dia sendiri nggak ada bukti yang real kayak gimana, jangan malah tambah apa ya, tambah memperkeruh keadaan dengan bercerita ke pihak pesantren, yang ada malah menurut itu yang ada malah memperburuk hati si dua orang yang merasa nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau emang mau dipisah pun cukup diobrolinnya antara kalian berdua, tapi satu orang. Tapi pernah nggak kalau emang ngobrolnya satu orang kayak kamu dulu terus sama si yang teman kamu yang itu juga diomong gitu, bukan diomong sih, lebih ke ngobrol gitu, diajak ngobrol. Kalau ketua komo lebih sering ngobrolnya ke Camoy. Malahan setahu Camoy emang ketua komo Camoy belum pernah diajak ngobrol sama ketua komo. Jadi emang kalau ada apa-apa tuh tegurnya tuh Camoy. Jadi malah kesel ke Camoy, Camoy nyerita ke ketua komo Camoy. Camoy terus si Camoy kayak bertegur dan udah nggak enak diginiin wae Camoy. Cina ini nggak dipikirin gitu. Tapi berarti kamu lebih cenderung merasa sakit hati ke siapa sekarang? Sedih atau sakit hati atau kecewa ke siapa? Kecewa. Sampai soalnya kamu sampai katanya susah tidur, sampai kepikiran pengen pindah, gak kuat. Itu karena emang tekanan perasaan sakit hati kecewa kamu atas kejadian itu, atau emang ada emosional yang belum terselesaikan sama seseorang gitu, ada perasaan marah, benci atau kecewa sama seseorang itu ke siapa? Aku juga nggak tahu. Tapi kan beres dari kobo pulang lagi ke sini. Camoy masih kayak kemarin. Cuman Camoy udah lebih baik lah, udah bisa interaksi lagi sama kobo meskipun nggak itu. Pas Camoy ngeliat teteh kobo Camoy jadi keinget lagi sama omongan orang lain, sama tuduhan-tuduhan yang kayak gitu, sampai Camoy nangis lagi. Jadi ketua Komong Camoy itu membahas semua isu-isu yang ada di pesantren, di asrama, diobrolin ke Camoy gitu, bahwa Camoy gini sama si ketua Komongnya, ngebuat Camoy merasa gak percaya aja kok orang-orangnya bersatu lagi Camoy. Terus emang kerasa aja gitu beda kalau orang ke Camoy. Oke, tapi selain itu ada orang yang dekat sama Camoy, sama kamu Komong, masih percaya Camoy nggak kayak emang oke gitu, aku nggak ada, nah jangan dipikirin, aku nggak percaya ada kamu kayak gitu, ada yang kayak gitu? Berarti emang gak ada yang dekat Komong? Ada, cuman waktu Camoy dekat sama ketua kobo Camoy. Cuman waktu Camoy ngejelasin itu tadi mimiknya beda. Kayak gak percaya. Kamu tuh berarti ngerasa sakit hati sama perilaku si ketua Komong yang ke kamu, ngerasa kamu kok gak dipercaya sama apa yang kamu rasain selama ini, bahwa isu itu gak benar gitu. Jadi meskipun kamu suka ngobrol sama si ketua Komong, lebih tepatnya dia yang lebih ngobrol buat ngarahin aja, nggak pernah ngedengerin isi cerita kamu yang sebelumnya kayak gitu. Camoy suka cerita tapi nggak tahu. Pernah apa namanya tuh? Berarti nggak pernah ada yang emang ngerasa teman Camoy yang ngedukung Camoy bahwa Camoy kayak gitu. Kalau sampai ke kuping temen-temen Camoy kayaknya enggak, cuman emang kakak kelas waktu ini awal rame juga emang kakak kelas Camoy itu berbeda, sampai teman seasrama Camoy yang sering bareng
bilang sama Camoy takut sama Camoy juga sakit hati waktu tinggalnya sampai segitunya. Cuman Camoy bilang cuman gitu cuman dia juga cerita cuman Abi sampai takut ke Camoy si Camoy tuh takut cuman ya cuman Camoy dia bilang Camoy dia kecewa sama manusia bersama si Camoy tapi dah wajarlah sahabat manusia Berarti sekarang kamu lebih ke sabar aja menerima atas isu-isu yang udah beredar. Tapi jadinya sama jadi susah tidur, jadi nggak enak apalagi makan. Ini kepikiran tentang stigma negatif. Jadi cuma lagi ke bawah negatif dari keadaan tersebut. Pernah nggak sama melakukan pembelaan itu langsung kayak kalau emang ada yang meledek pernah sampai jangan deket-deket sama nggak sampai sih kalau nggak sampai ditemuin emang enggak ya cuma emang sikap-sikap mereka tuh lebih cenderung menghindar juga mungkin takutnya emang sama tuduhan kayak gitu sama udah tabrakan gitu ibaratnya ketepaan cenah terus sampai gue jadi gimana ya kata teh ngomong sama gitu kayak sama kita juga banyak lagunya banyak gini banyak gitunya tapi kan Camoy masih punya teman-teman Camoy yang selalu nguatin Camoy adalah orang yang emang teman Camoy yang nggak dengar beritanya tapi masih ada sama Camoy masih suka ngedukung Camoy percaya sama Camoy tapi Camoy jadi kasihan sama Tete Kopi Camoy soalnya gara-gara kasus kemarin dia kelas 10 jadi orang-orang tuh gimana ya Camoy juga lihat lingkungan pertemanannya dia emang gimana ya nggak ada yang bisa dipercaya teman-temannya jadi dia emang dia di sini sendirian kan ya meskipun Camoy juga sama tertekan sama-sama tertekan tapi Camoy masih punya teman-teman Camoy yang bisa Camoy ajak sharing jadi Camoy juga bingung Camoy mau menghindar tapi ya Camoy sayang sama Tete Kopi Camoy itu soalnya Camoy tahu gimana dia terus gimana dia di sekolahnya di rumahnya di pesantrennya. Oh berarti yang dipitnah sama suka sama Camoy bareng teh adik ke Teteh. Oh seatas Camoy kelas berapa emang? 12 11 di sini gimana tadi? Ya Camoy jadi bingung Camoy harus bersikap gimana Camoy masih care cuman Camoy bingung gimana cara ngungkapin perhatian Camoy ke Tete Kopi Camoy soalnya dia juga jadi gimana ya Cuek kayak gitu kayak lebih takut diomongin lagi sama orang mau dekat sama Camoy lagi tapi jangan pernah ngobrolin nggak sama teman-teman yang menurut Camoy deket tuh kayak ngebahas menurut kalian kayak Camoy kan nanya kalian percaya nggak sama berita itu tentang Camoy terus respon mereka tuh gimana? ada abi mau bisa percaya cina mau cina gitu Kalau si Sinta itu berarti Camoy itu merasa kecewa sama perlakuan pengurus atau apa ketua komando yang emang membeberkan juga setiap isu-isu yang ada Camoy yang emang pada Camoy sendiri merasa pernah berperilaku seperti itu yang bahkan amit-amitnya sampai berhubungan dengan si sosok teman Camoy
buat saling sama si sosok ibu ketua. Tapi Camanya sekarang posisinya nyaman nggak? Duduknya nyaman. Aku boleh kalau mau ini ya, apa biar enak. Benar. Camay sekarang baik. Kurang ibu kan bekerja sama dalam kondisi lebih boleh tarik nafas secara perlahan ibu. Hembuskan dulu kembali, hembuskan tarik nafas kembali secara perlahan. Oke, hembuskan perlahan dari perut. Hembuskan, tarik nafas kembali. Yang relax. Hembuskan dari mana itu di sini. Camay, hembuskan perlahan. Oke, bagus sekali. Sekarang ibu pengen Camay ketika mendengar suara itu terjadi, Camay pejamkan mata dan rasakan perasaan rileks sedalam-dalamnya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekarang Camay bayangkan kondisi Camay bahwa Camay dalam keadaan ketika dimana Camay merasa tertekan atas peristiwa yang dialami Camay saat itu. Oke, dalam perasaan sedih dan kecewa yang terjadi pada saat dimana Camay merasa bahwa orang-orang kurang percaya pada diri Camay. Oke, bagus. Kemudian Camay rasakan perasaan kecewa itu pada bagian tubuh diri Camay. Boleh Camay pegang, entah itu bagian dada atau kepala, boleh Camay pegang. Ada di bagian mana sih? Bagian dada. Sekarang Camay rasakan perasaan sakit hati yang ada pada bagian tubuh Camay tersebut. Kumpulkan semua perasaan-perasaan sedih, kecewa, perasaan negatif yang Camay alami dalam peristiwa tersebut. Dan Camay bayangkan kembali bahwa hal tersebut memang sudah ada dalam genggaman tangan Camay di dalam perasaan dan dada Camay tersebut. Ibu ingin membawa Camay ke dalam kejadian di mana peristiwa ketika Camay merasa sedih dan sakit hati atas perlakuan ibu kobong ataupun orang-orang yang emang tidak percaya kepada Camay. Oke, dalam kejadian itu sekiranya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam ruangan. Kejadiannya siang atau malam? Malam. Ada siapa aja di sana? Apa yang Camay rasakan di sini? Obrolan ini dibuka oleh ketua kobong tersebut. Camay merasa kaget. Berarti dari peristiwa itu Camay lebih kaget dan kecewa atau sedih sama sosok si ketua kobong tersebut. Apa yang Camay ungkapkan pada obrolan yang memang kobong tersebut ungkapkan? Lalu kemudian respon ketika kobong itu seperti apa? Biasa atau seperti apa? Positif. Oke. Ibu pengen Camay bisa membuang perasaan kaget dan sedih juga yang sampai Camay hendak atas tindakan orang-orang terhadap Camay. Camay itu tidak
niat Camoy itu bukan berarti Camoy menyukai orang tersebut, karena Camoy hanya ingin menemani sesosok orang itu. Boleh Camoy, ibu ingin mendatangkan sosok si ibu kobong, ya boleh Camoy bayangkan bahwa sekarang si sosok ibu kobong itu ada di depan Camoy dan di hadapan Camoy. Ada nggak sih yang emang ingin Camoy ungkapkan kembali kepada si sosok ibu kobong, teteh kobong itu? Nggak ada. Atau sesuatu hal yang emang ingin Camoy jelaskan terhadap situasi yang Camoy rasakan, boleh Camoy ungkapkan? Camoy capek. Oke. Nah, mungkin sekarang kobong sudah mendengar ya bahwa keadaan Camoy sekarang, Camoy capek atas perilaku orang-orang terhadap Camoy. Mungkin ibu kobong selama ini kurang mengetahui tentang perasaan yang Camoy alami selama ini. Sekarang ibu tanya, teteh kobong masuk ke dalam diri Camoy ketika Camoy mendengar suara kecil ibu ingin berbicara dengan teteh kobong tersebut. Tidak ada yang masuk. Camoy akan berperan menjadi sosok ibu kobong atau teteh kobong, maka ketika mendengar suara ketikan jari, Camoy akan menjadi sosok ibu kobong tersebut. 1, 2, 3. Itu Oke, ibu pengen berbicara sama sosok teteh kobong, apakah dengan teteh kobong? Ya, oke. Nah, teteh kobong, tadi kan Camoy itu bercerita ya sama saya bahwa katanya dia itu capek sama keadaan kobong selama ini. Biasanya stigma dia benar, stigma yang buruk terhadap kebaikan yang selalu dia berikan kepada temannya dan temannya juga. Meskipun memang ada isu yang telah terjadi oleh sosok temannya itu, bukan berarti Camoy juga menyukai temannya tersebut. Jadi Camoy itu apa kalau memang ada hal-hal yang malah berpikiran negatif terhadap dirinya, bukan berarti Camoy itu gak dipercaya karena memang seperti itu. Camoy gak takut kok, bukan gak dipercaya sama orang-orang, tapi Camoy gak kuat juga kalau memang selalu anggap Camoy orang benar atau udah mencintai kan, maka Camoy merasa gak ngelakuin apa-apa. Camoy juga kan memang udah capek. Menurut ibu ada nggak sih tanggapan yang bisa ibu berikan sama cerita Camoy tersebut? Menurut teteh kobong, mohon maaf, boleh dijawab. Ada nggak mau dijawab apa? Ya, berarti nggak ada pernyataan yang memang mau ibu sampaikan untuk Camoy sendiri? Nggak ada, tidak? Kalau ada, boleh ibu ungkapkan untuk Camoy hal apa yang ingin ibu ungkapkan, permintaan maaf atau pernyataan yang memang untuk menguatkan Camoy, boleh ungkapkan. Ada nggak? Berarti ibu juga tidak ingin berpesan apa-apa ya terhadap Camoy. Oke, sekarang saya ingin berbicara dengan Camoy kembali. 1, 2. Kayaknya ini dengan Camoy lagi ya. Oke, Camoy, tadi kan ibu tuh sudah mengajak ibu kobong buat berbicara sama Camoy terkait perasaan Camoy selama ini, tapi beliau juga gak mau ya mengungkapkan perasaan apa-apa lewat Camoy karena emang Camoy juga kurang memahami interaksi yang dikatakan. Mungkin
perasaan sedih itu muncul, apa yang kamu lakukan ketika perasaan ketika keadaan itu muncul atas keinginan peristiwa-peristiwa yang membuat kamu sedih? Semuanya. Apalagi selain apa membuat semuanya menjadi mengurung diri, susah belajar, atau hal-hal yang membuat semuanya nggak produktif? Karena kan selama ini Camoy juga ngerasa bahwa Camoy kurang dari lingkungan sekitarnya yang mana orang kurang percaya terhadap Camoy. Camoy ngerasa kurang semangat atas apa yang menjadi tujuan Camoy di sini, hingga Camoy berpikir ini hingga tapi selama ini Camoy bertahan. Kira-kira kenapa sih Camoy bertahan? Ada siapa dalam diri Camoy bisa sekuat itu? Kamu sama dia bisa kuat karena ada mereka. Tapi Camoy pernah nyerita juga sama teman-teman yang lain tentang ini. Tanggapan mereka itu seperti apa? Tapi Camoy nggak pernah cerita, Camoy nggak Camoy cerita Camoy rame yang kayak gini. Camoy cuma nangis doang, ditanya Camoy siapa, kata siapa, terus kata mereka apa jangan nangis aja, aku pernah nangis cuma mama masuk jangan nangis, jangan ada kita aja. Jadi perasaan sedih Camoy itu perasaan kecewa terhadap isu tersebut dan skala 1 sampai 10, yang mana 1 itu sangat sedih, 10 itu sangat tidak sedih. Camoy di skala berapa? Dari 1 itu sangat sedih. Kondisi Camoy sekarang berarti sangat-sangat terpuruk gitu. Selalu merasa gak ada energi gitu, kurang semangat. Camoy pernah coba nggak buat relaxing pikiran selama bangun atau mau tidur, kayak oke nggak apa-apa, ibaratnya penerimaan diri Camoy bahwa apapun yang terjadi hari ini aku terima, dan apapun yang terjadi esok hari semoga aku bisa gimana, nggak kayak berkata-kata positif pada diri sendiri. Berarti apa yang Camoy rasakan Camoy lebih tapi selama ini selain sosok-sosok yang emang ada gitu yang menemani Camoy dalam diri Camoy sendiri ini, ada sosok apa aja sih yang bisa membantu Camoy? Apakah itu si sabar, si tangguh, si ikhlas? Camoy sosoknya kayak gitu. Kenapa? Berarti fungsi sabar dalam diri Camoy itu seperti apa? Kayak gimana bukan sabar untuk diri Camoy? Jadi